Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa untuk sore hari ini. Kau sudah mengantar kami semua ibu-ibu wanita tangguh tiba dengan selamat sampai di gerejamu ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menguasai persekutuan dari awal sampai akhirnya nanti. Urapan Allah secara khusus kau berikan. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati kami semua yang akan melayani, berkati kami semua yang akan mengikuti persekutuan ini. Biarlah Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Dan kalau ada kuasa iblis, roh jahat akan berusaha mengganggu persekutuan sore ini. Bersatu hati kami panggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir, kami keluar, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap berbakti bersama-sama dan Tuhan hadir tengah kami. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Ya, baik ibu-ibu, mari kita pujikan pujian nomor 1, Kau Sembah.
kami yang sedang sakit boleh disembuhkan. Kami yang mungkin sedang kekurangan, Tuhan pasti akan memberikan berkat berkelimpahan. Ajarkan kepada kami untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah urapan Allah turun di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Ibu-ibu. Ya, mari kita bersama-sama bersukacita. Ya, kita nyanyikan lagu nomor 2. Ya, bersuka dalam Tuhan. Ya, ya. Berikan. Nyanyikan lagu Ayo Tuhan. Ya, hari ini Tuhan ada dengan ini. Ya. Biarpun kita ini tanpa suami, kita sendiri, tapi kita tak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus, sobatku yang setia. Mari kita pujikan nomor 3, pujian nomor 3. Ada satu sobatku yang setia. Thank you.
sebentar kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Sulastri. Monggo dipersilakan. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menyaksikan pemeliharaan Tuhan itu sempurna ya buat saya ini sebelumnya minta maaf. Saya ini kan single parent itu kan karena bisa, bukan karena meninggal suatu saat. Dan saya sempat ngobrol sama Bu Hendri kalau tidak salah ya. Dulu waktu awal wanita tangga itu bentuk, saya sempat saatnya ada yang nyinggung sana. Namanya masih ada itu wanita tangga dan karena saya ini merasa single parent, memang saya sudah 15 tahun. Bukan tidak terasa karena memang saya ini menikmati prosesnya. Saya sebenarnya dulu kan latar belakang saya itu orang sekolah. Karena itu suami, saya jadi mengenal Tuhan. Di situ saya banyak dibentuk ya Bapak. Ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar kita percaya, tapi kalau memang kita tidak ikut dalam prosesnya Tuhan, kita tidak bisa ya hanya orang, tapi kita alami sendiri proses Tuhan itu ada buat kita untuk kita ini lebih mengenal Tuhan. Dan saya pribadi di saat suami saya dulu kan memang orang Flores ya, Kristen dari nenek moyang sudah Kristen, cuma dia itu nggak pernah memimpin saya. Jadi saya belajar sendiri, saya dulu bisa sampai kadang-kadang itu hanya-hanyalan gitu. Katanya dia itu nggak suka, orang yang anak itu nggak suka. Jadi saya baca-baca buku-buku rohani gitu, dia itu apa itu mau baca-baca seperti itu mencuci otak kami gitu. Saya cuma bilang jadi saya itu sudah otak. Tapi saya tidak ingin saya takut itu aku nggak mau mengenal Tuhanku. Jadi saya rugi, saya pribadi. Dan karena keegoisan kita masing-masing lah, akhirnya kita berpisah. Dan saya bersyukur kalau saya sampai saat ini masih ada, karena kita kasih itu buat saya. Karena apa? Kalau saya melihat bagi saya kehidupan saya itu tidak baik. Manusia kan inginnya keluarga aman, finansial aman, anak-anak aman, itu semua. Itu ya. Saya tidak ingin loh. Ada masalah. Itu manusia. Bagi saya tidak baik memang. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan. Seperti juga saya dibaca. Dan juga keluarga saya. Kalau saya mau, dengan gampangnya mungkin saya pergi dari Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan itu ternyata tahu dari saya sampai titik saat ini. Sampai orang-orang itu melihat. Saya lihat Mbak Lastri itu loh, ya. Orang itu tidak pernah kelihatan susah. Dia senang ending-endingnya pokoknya lihat story-story saya kalau saya itu senang-senang kok. Padahal saya sendiri ya bisa susah itu saya ingin. Dan terbukti ya Bapak Ibu. Ternyata teman-teman saya, saya itu saya orangnya tidak pernah susah. Ya puji nama Tuhan, semua karena ukuran Tuhan. Di mana saya itu dibentuk Tuhan, saya itu pernah mengalami di mana anak berontak, finansial saya minus, pekerjaan saya minus. Orang itu tidak mau menghargai saya itu sudah pernah alami. Tapi karena campuran Tuhan itu tetap memberi kekuatan sama saya.
Dan puji nama Tuhan sampai detik saat ini Tuhan ada. Saya tuh keuangan itu saya itu tidak mempunyai keuangan yang tebal-tebalan, tidak ada, cuma ada gitu saja. Dan buktinya tidak usah mikir terlalu banyak, karena Tuhan itu memang sempurna ya Bu. Hanya di pikiran saya aja. Ini contoh kecil. Saya tuh pernah lihat kasurnya anak-anak kalau sudah jelek ya. Sebuah kasur itu dulu sudah jelek, jadi apa saya bisa beli kasur itu hanya dalam waktu seminggu. Saya pulang kerja itu sudah ada 3 kasur ya Pak Ibu, dikirimkan ke rumah, ada yang membeli. Itu nama Tuhan. Saya sampai gini kan, Tuhan aku itu cuma nggak tentok, cuma pemikiran aja. Ternyata kalau sudah ada yang kirim 3 kasur di rumah. Itu nama Tuhan. Tuhan itu kan ternyata nggak perlu kita ini sampai khawatir dengan kebutuhan kita. Dan juga kemarin itu ini ada kasur kecil, tapi rumah saya kemarin mau roboh di atasnya itu. Anak-anak itu kan bocor mana. Karena saya nggak mau itu nanya, sampai dia tuh terperosok mau jatuh, punya nggak jadi. Ternyata kayunya itu sudah lama. Saya tuh kayak gini. Rumah ini perbaikan rumah itu tidak cukup 1 juta, 2 juta ya Bu. Mungkin kita istilahnya punya gaji 10, kita nggak mungkin 10 pasti sampai. Mungkin saya ini Tuhan, oh ya aku nggak pernah punya dana, saya percaya aja. Kok tahu-tahu anaknya itu yang nomor 2 itu telepon gitu. Jadi itu nama Tuhan, jadi saya bergerakkan diperbaiki rumah. Sampai saya itu pikiran saya ini hanya sekedar memperbaiki ternyata Tuhan. Di nama Tuhan semua kalau bukan karena Tuhan ada mungkin. Jadi intinya untuk kita tidak perlu takdir akan kehidupan kita saja. Soalnya saya sudah banyak lewat pembahasan Tuhan begitu banyak. Pekerjaan pun juga begitu. Saya ini pekerjaan keluar masuk. Saya ini bekerja ini bukan dari kantoran ya Pak. Saya ini kerja di pabrik. Saya ini berpabrik. Di saat pabrik saya sepi, saya libur beberapa bulan. Ada teman yang nawari, saya langsung kerja. Di saat COVID semua bingung cari kerjaan. Saya yang penting ada kesempatan kerja sedikit itu saya tuh langsung deh Bapak Ibu. Kayak saya ini nggak digerakkan sama Tuhan. Bisa saya izin, Bu Sabtu besok saya nggak masuk soalnya saya memang ada sesuatu hal. Ternyata Senin anak-anak libur, saya kerja Bapak Ibu. Di saat langsung COVID ya kerja gitu. Saya kerja sampai nggak pulang karena libur. Puji nama Tuhan, waktu itu saya juga lagi punya cicilan motor. Nah, kalau kita nggak kerja, nggak bingung. Waktu itu anak-anak juga masih kecil-kecil, masih sekolah semua. Jadi kita nggak perlu khawatir ya Pak Ibu. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Sampai nggak bisa ngomong. Kalau Tuhan apa? Kehidupan kita benar-benar berharap sama Tuhan itu berharap Tuhan bersempurna. Terima kasih, mungkin itu yang menjadi kesaksian saya. Kami saya berkat buat ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Sulastri. Kesaksiannya sungguh untuk memperkuat iman kita juga ya. Kita ini memang sudah ditinggal oleh suami, tapi pemeliharaan Tuhan seperti yang Ibu Sulastri ceritakan tadi
sungguh sangat luar biasa. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Minggu Wahyu sebentar lagi kita masuk ke firman oleh Bu Enda. Kita pujikan pujian nomor 4, Ku Tetap Setia. Demikian hidupku
Tuhan, kami mau duduk diam. Kembali kami belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi bila Roh Kudus ajar kami semua sebagai murid-murid-Mu, sebagai wanita-wanita yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan melalui kehidupan kami. Taburkan firman-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu untuk setiap hati kami menjadi tanah yang baik. Kami siap merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu dan berjuang melakukan setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi firman Tuhan, untuk saya boleh menyampaikan berita firman Tuhan kepada ibu-ibu yang terkasih. Ibu-ibu, minggu ini kan masih dalam rangka untuk memperingati Paskah. Saya mau sampaikan bahwa kekristenan tanpa salib itu tidak ada artinya. Artinya sama dengan agama-agama yang di luar, sama dengan keyakinan-keyakinan yang di luar. Hari ini kita akan merenungkan salah satu ayat yang terkenal, yang menjadi ayat favorit umat Kristen selama berabad-abad. Dan yang menjadi ayat emas, dan memang benar begitu, Ibu. Nah, ayat ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa daripada Allah kita. Dan ayat ini itu merangkum inti Injil dan ada kedalaman kasih Allah kepada umat manusia. Kita boleh rasakan ayat ini bertahun-tahun mungkin kita di dalam Tuhan. Mungkin ada yang baru beberapa tahun. Saya menyukai ayat ini karena ayat ini adalah pikiran Allah. Dan ini merupakan ringkasan yang bagus tentang Injil Kristus. Tetapi saya perlu tekankan bahwa ayat ini bukan satu-satunya ayat yang Tuhan kasih kepada manusia. Atau juga bukan satu-satunya ayat yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis ayat ini. Dan ayat ini juga bukan satu-satunya ayat yang ditulis oleh Yohanes tentang Yesus. Bapak Ibu, di dalam teks Yunani, ayat ini terdiri dari 25 kata. Begitu ringkas, namun merangkum intisari Injil. Di situ ada doktrin sentral Kristen. Bahkan seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan surat cinta Allah yang tertulis dengan darah yang dialamatkan kepada semua manusia. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mau belajar menyelami lebih dalam lagi tentang ayat ini, kita harus mengerti dan mengetahui konteks daripada ayat ini. Kita baca dulu ya. Atau ibu-ibu nggak perlu buka, itu pun hafal. Ayo, siapa yang nggak hafal, nggak saya kasih hadiah. Saya sudah hafal hadiah. Oke, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 100 buat ibu-ibu semua, tepuk tangan itu. Baik, kita harus mengerti tentang konteks daripada ayat ini. Saya sangat menyukai ayat ini. Kalau saya mau kasih judul firman yang saya sampaikan, mungkin saya boleh kasih judul merenungkan salib di ayat
di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, kita perlu tahu ibu-ibu latar belakang daripada penulisan Yohanes 3 ayat 16. Itu kan sebetulnya percakapan seorang yang bernama Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus itu seorang Farisi. Dia datang malam-malam bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menyebut Yesus itu Rabi. Ibu-ibu perlu kita ketahui bahwa Nikodemus itu orang Farisi. Nah, ketika kita banyak mendengar kata Farisi, seringkali ibu-ibu bilang konotasinya itu sesuatu yang tidak bagus. Karena banyak ayat yang menyinggung tentang hal ini. Tetapi saya mau sampaikan, di dalam kitab Talmud itu apa sih, Bu? Saya kasih tahu. Itu suatu catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Di dalam kitab Talmud itu ada 7 golongan orang Farisi, dan Nikodemus itu masuk golongan yang ke-7. Orang Farisi yang mengasihi Allah. Jadi tidak semua orang Farisi itu jelek. Nah, ini tiruan daripada Abraham. Orang Farisi tipe yang ke-7. Ini contohnya Nikodemus, Yusuf Arimatea. Nah, itu ini orang Farisi tipe yang golongan yang ke-7. Nah, ketika Nikodemus itu bertanya kepada Tuhan, dia melihat begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan Nikodemus tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Nah, dia katakan bahwa ketika dia berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus memberikan Bapak Ibu bisa baca dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Nah, di satu bagian Tuhan Yesus katakan gini, jika kamu ingin melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, di situ Nikodemus semakin ingin tahu. Ibu-ibu, orang Farisi itu orang yang melakukan hukum Tauratnya ciamik. Dia berpuasa, melakukan kebiasaan yang sangat baik. Jadi artinya kita hukum Taurat, orang Farisi itu ciamik. Tapi kenapa dia tetap harus bertanya kepada Tuhan? Karena ada sesuatu yang berbeda di dalam Tuhan Yesus. Makanya dia ingin tahu. Ini orang berbeda. Karena dia memang Allah. Dia lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Makanya Nikodemus malam-malam dia menemui Tuhan Yesus untuk menanyakan. Sampai pada suatu ayat yang terkenal yang tadi kita baca. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar. Nah, kita mau mencermati ayat ini secara detail. Saya korban satu ayat saja, Ibu, tidak banyak. Tapi kita mau belajar lebih dalam tentang Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di bagian, tadi kan saya bilang, dia hanya 25 teks di dalam bahasa Yunani-nya. Maaf, 25 kata di dalam. Jadi ayat yang memang sangat ringkas. Nah, di bagian pertama dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu kasih. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau baca, sedikit saya mau sampaikan bahwa di situ ada kata kasih. Itu kalau dilihat dari teks aslinya, namanya hekapesen. Itu bentuknya kata kerja. Jadi artinya, ketika karena begitu besar kasih Allah, berarti Allah itu aktif, karena itu kalimat kata kerja. Allah mengasihi dunia ini, makanya dikatakan Allah itu mengasihi. Nah, dikatakan memang karena begitu besar kasih Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kata kasih di sini merupakan kata yang dipakai untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Allah adalah kasih, hakikat Allah itu kasih.
Tetapi di dalam konteks ini, yang dikatakan kasih adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas. Nah, itu di dalam kata hekabesan itu menyangkut masalah itu. Ibu yang dikasih Tuhan bahwa ketika Allah itu mengasihi manusia, Allah punya inisiatif. Makanya kata kerja, Allah yang melakukan. Allah berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang sudah berontak kepada dia. Jadi kasih itu adalah inisiatif Allah. Kalau ibu-ibu saat ini bisa mengasihi Allah, itu bukan inisiatif ibu-ibu. Loh, kok bisa ya? Karena begini, Allah itu inisiator kasih. Ketika Allah menyatakan kasihnya kepada manusia, manusia baru berespon, manusia baru bereaktif. Makanya kita bisa mengasihi Allah, karena Allah lebih dulu mengasihi. Inisiatif itu dari Allah. Nah, Ibu yang dikasih Tuhan, kita ingat ketika peristiwa Adam Hawa jatuh di dalam dosa. Siapa yang cari duluan? Adam duluan atau Allah duluan? Allah kan? Allah itu memang Allah yang berinisiatif, demikian juga dengan kasih. Kalau Allah tidak punya inisiatif untuk memperdamaikan dirinya, semua kita masuk neraka. Tidak ada satu pun. Kita bersyukur ketika kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Nah, ada kata-kata yang sederhana yang namun mendalam, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di sini sangat terlihat bagaimana kedalaman dan kebesaran daripada kasih Allah kepada umat manusia, melampaui pemahaman kita. Jadi kasih itu menjangkau kehidupan kita, kasih yang tidak kenal batas, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pamrih. Itulah agape, yang orang bilang agape. Tapi kalau sebetulnya kok diruntut, agape itu lebih cenderung kasih kepada musuh. Tetapi agape itu bagaimana Allah itu mengasihi manusia. Dia kasihnya tanpa syarat, kasihnya tidak bersyarat dan tanpa batas. Ketika kita merenungkan kasih Allah ini, kita mulai memahami dimensi kasih Allah. Nah, yang kita tahu bahwa Allah itu memberikan kasihnya tanpa syarat, tadi tanpa pamrih. Nah, kasih yang diberikan itu bukan karena kita ini layak dikasihi, atau kita ini berjasa, atau karena kita ini berbuat baik. Tapi benar-benar itu karena anugerah Tuhan. Benar-benar itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Di kedalaman kasih Allah yang tak terbatas itu kita bisa menemukan bagaimana ada undangan yang Tuhan berikan buat kita, memanggil orang-orang percaya untuk percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, bukan sekedar pengakuan akan keberadaannya atau pengakuan yang biasa terhadap ajarannya, tetapi kita mau melihat bagaimana ketika Tuhan itu ada mengasihi manusia. Kita ini kan sebetulnya nggak layak untuk dikasihi, tapi karena kita tahu Allah itu Allah yang beranugerah, maka Tuhan itu apa? Mengasihi kita, percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, Ibu, bukan selalu karena kita ini, oh iya, saya sudah melakukan A, B, C. Tapi ketika kita tahu bahwa kita dipanggil Tuhan, kita menerima undangan untuk percaya. Ibu-ibu semua di tempat ini kan percaya bahwa kita disebut umat pilihan. Karena tidak semua orang yang menerima berita firman itu akan menjadi orang Kristen atau percaya kepada Yesus. Ada banyak orang tahu tentang Yesus. Bahkan Bapak itu di medsos dengan bagaimana mereka tahu tentang Yesus, tapi tetap mereka juga tidak pengikut Yesus. Nah, sebab itu ketika kita tahu kenapa kita bisa percaya dan memilih Yesus, itu kan ada kasih Allah yang sudah dicurahkan buat ibu-ibu dan saya. Di dalam salib, yang pertama yang kita tahu, di situ ada kasih. Ada Allah yang mengasihi,
ada kasih di dalam salib. Yang kedua, kita mau belajar tentang sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kata mengaruniakan itu memberikan. Itu merupakan suatu tindakan inkarnasi dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah bukti kasih tertinggi. Tidak ada yang lebih lagi. Jadi ketika Allah berinkarnasi, Yesus Kristus mengambil tubuh manusia. Dia hadir untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Jadi ketika Allah katakan mengaruniakan, Ia telah mengaruniakan, Ia telah memberikan, mengutus anaknya ke bumi, ke dunia ini. Untuk apa? Untuk mati disalibkan. Kalau kita melihat bagaimana seorang bapa, pengorbanan seorang bapa begitu besar. Kita bisa bayangkan kalau seorang ayah bisa melihat anaknya itu harus mengalami penderitaan di depan matanya. Dia harus disiksa dengan orang-orang jahat. Bapaknya mampu tidak sebetulnya menolong? Saya mau tanya. Mampu. Allah kita mampu, sangat mampu. Tetapi karena Tuhan itu punya rencana, memang Tuhan harus berinkarnasi untuk mati di sana. Maka itulah yang dikatakan pengorbanan. Allah yang berkorban. Di dalam salib ada kasih, ada pengorbanan. Ada Allah yang mengasihi, ada Allah yang berkorban. Kita tahu begitu besar pengorbanan itu. Kalau kita bisa bayangkan, Allah kita itu Allah yang berkuasa. Allah yang punya pencipta ini, tapi dia harus rela mengambil tubuh manusia yang sangat terbatas, sangat rapuh ini. Untuk apa? Menebus dosa ibu-ibu dan saya. Ada suatu pertanyaan, kenapa? Kenapa kok harus turun? Bukannya Allah bisa. Kita mau belajar bagaimana Allah itu murka akan dosa manusia, tetapi dia tidak bisa menemukan satupun manusia yang bisa menanggung dosa. Dan tidak akan mungkin. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka tidak akan layak di hadapan Tuhan. Tidak akan bisa. Makanya Allah berinisiatif. Ini bukan rencana Allah yang sekunder, tapi ini rencana Allah sejak mula. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan skenario-nya. Allah sudah akan memberikan anaknya itu untuk turun mati ibu dan saya. Ini suatu bentuk pengorbanan yang kita tidak bisa temukan di ajaran manapun. Kita tahu dan kita percaya bahwa ketika kita memperingati Paskah hari ini, kita merenungkan mungkin sekian tahun, kita sudah dengar firman seperti ini mungkin entah berapa kali, entah berapa bulan kali. Tetapi saya rindu kita mau belajar kembali untuk merenungkan bagaimana di dalam karyanya yang besar ada suatu pengorbanan seorang yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kan punya dui natur. Dia Allah sejati, juga manusia sejati. Tapi ketika dia mengambil rupa seorang manusia, dia punya daging, dia punya perasaan, dia punya apapun, seperti manusia. Dan ketika Tuhan itu menyatakan murkanya, murka Allah itu harus ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Di situ yang mengalami kematian adalah tubuh insannya, manusianya. Karena Allah tidak pernah mati. Allah tidak kalah dengan maut, tidak tunduk dengan maut. Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Jadi ketika mengalami kematian, itu adalah manusiawinya. 3 hari dia harus bangkit. Karena dia Allah. Kita tahu bahwa bagaimana pengorbanan daripada Allah melalui Yesus Kristus untuk menebus kita, membuat kita bisa mengerti. Ternyata ketika kita merenungkan akan salib di dalam setiap kehidupan kita, kita belajar ada pengorbanan
pengorbanan yang begitu besar. Salib itu membuktikan bukti kedalaman kasih. Kasihnya yang rela menanggung beban dosa kita dan mendamaikan kita dengan Dia. Ketika dulu dalam perjanjian lama kita tahu bahwa manusia, setiap orang tidak bisa bertemu Allah, hanya imam besar, itu pun orang Lewi, 1 tahun sekali, dengan kondisi tradisi Yahudi yang ribut. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bait Allah terbelah. Ini memberikan sesuatu yang luar biasa buat orang yang percaya. Tidak ada perantara lagi, tetapi bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bagaimana ketika salib itu ada. Kita melihat bahwa ketika kita belajar tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita bisa mengerti. Di situ ada kasihnya. Di situ ada belas kasihan Allah. Dan di situ ada keadilan. Ini pernah disampaikan dulu almarhum Pak Wedi pernah menyampaikan hal ini. Salib itu tempat bertemunya kasih, belas kasihan, dan keadilan di dalam salib. Tapi saya tidak sedang berkhotbah itu. Saya hanya menyampaikan bahwa di dalam salib kita boleh menemukan. Kita bisa menemukan di situ ada Allah yang berkorban. Di situ ada Allah yang mengasihi. Mereka yang percaya akan pengorbanan Yesus akan dipersatukan di dalam kebangkitannya dengan memperoleh hidup yang kekal. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, memberikan teladan buat orang percaya, ibu-ibu dan saya, dalam hal pengorbanan dan teladan kasih. Nah, seringkali kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang ibu. Bagaimana kita bisa memberikan teladan kasih? Kita mau belajar melihat kasih Allah yang tanpa pamrihan, tanpa batas ini, membuat kita bisa merenungkan. Iya ya, kasih itu harusnya seperti itu. Kita mau belajar, makanya saya katakan bahwa salib itu memberikan teladan kasih, teladan pengorbanan buat ibu-ibu dan saya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun orang yang terluput dari dosa. Nah, oleh karena itu, kita ini membutuhkan anugerah Tuhan. Ada karya penebusan yang Tuhan berikan. Itu anugerah yang kita boleh rasakan sampai hari ini. Kita boleh menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya orang yang percaya kepadanya, kepada Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari bagian ini kita mau belajar, di situ ada kata Allah, ada kata God, Elohim. Nah, itu sebetulnya suatu kata subjek pertama dari ayat. Jadi rancangan keselamatan bagi dunia ini itu bersumber dari Allah. Jadi bukan karangan murid-murid Tuhan, bukan juga karangan penulis, tapi sesungguhnya ketika janji keselamatan itu rencana Allah yang sangat mulia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah persiapkan salib itu. Salib itu ada ketika Tuhan sudah disalib. Itu sebetulnya bukan sekedar karena waktu itu langsung Tuhan menyatakan harus disalib. Tetapi satu hal yang kita juga harus lihat di dalam sejarah, di dalam fakta sejarah. Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Bahwa dia harus menderita, mati, dan disalibkan. Yesaya, Mazmur, itu semua menyatakan hal itu. Nah, misi Allah itu kasih. Itu misi Allah. Ada belas kasihan dan ada pendamaian. Oleh karena itu ketika Allah mengirim Tuhan Yesus berinkarnasi di dalam tubuh manusia, Allah sudah persiapkan. Tuhan harus menebus dosa manusia.
Salib itu simbol kekuatan daripada Allah. Di situ ada simbol kasih Allah, ada simbol pengorbanan Allah. Di kayu salib itulah ada karya penebusan Allah yang dibayar lunas, yang membuka pintu keselamatan buat ibu-ibu dan saya. Janji keselamatan melalui Yesus Kristus tidak dibatasi oleh kondisi apapun di dalam hidup kita. Siapapun kita mau belajar bahwa tujuan salib itu adalah keselamatan, bukan kebinasaan. Maka katakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan syarat keselamatan bukan karena kita berbuat baik, sama sekali. Semua itu anugerah, semua itu iman. Makanya ibu-ibu dan saya ini bersyukur karena kita dikatakan umat pilihan. Gak semua orang mau terima Yesus, dan hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan yang akan mendapatkan keselamatan itu. Dikatakan ada janji hidup. Setelah kematian kita percaya ada kehidupan. Makanya ketika kita sekarang menjadi wanita-wanita yang mungkin single parent, kita melihat mungkin karena suami yang sudah dipanggil Tuhan. Di situ ada kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan buat mereka yang lebih dulu daripada kita. Itu janji keselamatan. Kalau kita merenungkan, salib itu ada suatu kepastian hidup yang kekal, yang dimulai sejak seseorang itu percaya dan berlanjut pada kehidupan sampai setelah kematian. Jadi ketika kita menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat, hidup kita diselamatkan. Kita sudah terima janji keselamatan itu. Itu paketnya lengkap sampai kehidupan yang kekal. Sebab itu kita bersyukur. Ketika kita diselamatkan, kita kenal siapa Yesus. Kita tahu salib Kristus itu untuk kita. Maka kita belajar. Melihat salib bukan sekedar simbol penderitaan, melainkan itu tanda kemenangan Allah yang memberikan pengharapan buat ibu dan saya. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengatakan salib itu kutuk. Kita sering dengar itu ya. Tapi kita melihat bahwa salib itu, di situ ada janji keselamatan. Di dalam salib ada Allah yang masih, ada Allah yang berkorban, ada Allah yang berjanji di dalam salib. Makanya saya tadi sejak pertama saya katakan, ayat ini itu sangat menunjukkan kata kerja Allah yang bekerja, Allah yang bekerja. Di dalam Yohanes 3:16 itu ada Allah yang mengasihi, Allah yang aktif, Allah yang berkorban, ada Allah yang berjanji. Kita bersyukur ketika kita tahu ayat ini diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mendengar ini, apa respon kita itu? Kita percaya dan hidup di dalam ketaatan. Kita boleh merenungkan ayat ini berkali-kali. Bahkan ayat ini sering dipakai untuk khotbah Natal. Tapi kali ini kita mau belajar ayat ini. Belajar tentang salib. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita bisa merenungkan. Di situ ada hakikat Allah. Yang kita tahu hakikatnya itu kasih. Dia tidak akan pernah lepas dari kasih. Karena memang hakikat Allah itu kasih. Makanya ketika dia mengasihi Allah, kita berespon, kita bisa mengasihi Allah. Karena apa? Allah yang memberikan kasihnya kepada kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bapak Ibu, kalau saya sudah sampaikan bahwa keselamatan itu murni anugerah. Jadi jangan kita bermegah kalau kita bisa berbuat baik. Perbuatan baik kita itu karena kita sudah diselamatkan, makanya kita bisa berbuat baik. Semua itu anugerah. Hanya karya Roh Kudus yang membuat kita semua bisa ditarik oleh Allah untuk percaya.
Tidak semua orang ketika mengenal Yesus dan mau percaya, hanya Roh Kudus menarik itu, menarik kita semua menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Makanya itulah anugerah. Tidak semua orang. Kita tahu banyak dengar di medsos, mereka juga nggak mau tuh percaya kepada Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa keselamatan itu anugerah. Kita mau belajar di dalam kehidupan kekristenan kita bahwa peristiwa salib itu peristiwa fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh banyak orang. Kita punya iman. Saya mau tambahkan sedikit. Iman orang Kristen itu bukan iman yang buta. Karena iman yang kita percaya itu ada fakta sejarah yang ditulis oleh penulis di Alkitab. Itu fakta sejarah yang membuktikan. Makanya ketika kita menjadi orang Kristen, kita punya iman Kristen. Kita bukan sekedar ikut-ikutan. Kita tahu ini ada faktanya, ada sejarahnya yang ditulis oleh mereka yang menyaksikan bagaimana Allah itu hadir, Allah itu harus disalibkan, dan Allah itu harus bangkit. Bahkan banyak orang katakan, Tuhan tentunya, masa Allahnya orang Kristen bangkit? Itu ada saksinya. Lebih daripada 500 orang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Dan itu ditulis di dalam Alkitab. Itu fakta sejarah. Makanya ketika kita belajar di dalam iman kekristenan, kalau kita mau berapologetik sama orang di luar Tuhan, harus ada fakta sejarah. Alkitab menyatakan, kita lihat dari kitab-kitab yang ada di dalam firman Tuhan, mencatat semuanya. Dan itu karya kudus yang diilhamkan kepada penulis. Makanya iman yang kita punya bukan iman yang buta, tetapi iman yang sungguh-sungguh ada dasarnya. Itu yang perlu kita tahu, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, ketika kita mau belajar bagaimana Yohanes 3 ayat 16 ini mengajarkan akan keselamatan itu adalah inisiatif kasih Allah melalui Yesus Kristus yang dapat diterima oleh manusia melalui iman, menghasilkan kelepasan dari maut, dan ada jaminan hidup yang kekal. Kita belajar tentang salib di dalam setiap kehidupan kita. Karena ini masih dalam rangka Paskah, jadi saya rindu untuk saya berbagi. Firman ini memberikan kekuatan buat kita, bahwa di dalam salib ada kekuatan yang dari Allah, kedalaman kasih Allah. Itu kasih Allah tertinggi, bukti yang tertinggi itu Yesus mati di kayu salib. Gak ada yang lain. Kita bisa lihat pengorbanan yang begitu luar biasa dari Allah buat ibu-ibu dan saya, supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa. Saya percaya banyak orang-orang di luar sana mencari bagaimana keselamatan, tapi kita bersyukur. Kekristenan memberikan jaminan yang kekal. Kekristenan mengajak kita untuk melihat begitu luar biasanya kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang sudah percaya. Dan tidak ada yang lain. Dia satu-satunya Allah yang penuh dengan kasih. Kalau kita melihat bagaimana begitu banyak ajaran di luar sana, hanya kekristenan yang punya fakta sejarah, yang menunjukkan bagaimana Allah itu kasih dan berinisiatif, yang punya Allah rela berkorban. Itu hanya di dalam kekristenan. Makanya kita bersyukur, kita punya iman yang tepat ketika kita mengikut Tuhan. Saya tutup dengan suatu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya kan punya teman. Mungkin ada yang sudah dengar apa yang saya sampaikan. Dia hidup berdampingan dengan kami selama puluhan tahun. Dia ikut retreat, tapi bukan Kristen retreat, tapi ikut retreat. Lebih rajin daripada saya. Dia suka lagu-lagu Kristen. Bahkan dia bilang, kalau nggak ada yang doa, saya aja yang doa dengan guyonan begitu.
Tapi ketika kami tantang, ayo ke Tuhan, dia bilang, wait, tunggu dulu. Sampai dia pensiun, sampai hari ini saya dengar, dia pun belum mengenal Tuhan. Ini membuktikan bahwa iman Kristen percaya kepada Yesus itu anugerah dan pilihan. Saya percaya itu karena saya membuktikan sendiri. Saya injili. Kadang-kadang kalau pada saya enak, lagu ini, oke. Lagu Kristen yang diminta itu. Dia bukan orang Kristen. Tetapi sampai dia pensiun, kami tantang tidak mau. Makanya kita bersyukur ya, ketika kita kenal Yesus, ada siapa? Ada Roh Kudus yang menarik ibu-ibu untuk percaya kepada Tuhan. Itu kasih karunia, itu anugerah. Sebab itu kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita percaya, kita ada di sini karena anugerah. Amin ibu-ibu. Biarlah berkat firman Tuhan boleh memberkati kita. Saya percaya merenungkan salib itu bukan sekedar ada karyanya pengorbanan, tapi lebih daripada itu. Di dalam salib ada Allah yang mengasihi, ada Allah yang berkorban, dan ada Allah yang berjanji. Kita harus belajar di situ. Di salib ada kasih, ada belas kasih, dan ada keadilan. Di situ bertemu di dalam salib. Kita belajar tentang arti salib di dalam hidup kita. Kita hanya merenungkan setiap tahun. Tapi pernah enggak kita mengerti dan belajar? Oh iya. Yohanes 3 ayat 16 ini berbicara tentang salib, berbicara tentang karya Allah yang besar. Bukan sedang, bukan karena Allah hadir berinkarnasi sebagai manusia, tapi itu karena Allah punya maksud, misi Allah yang besar. Makanya saya sampaikan di awal, ayat ini adalah pikiran Allah, surat cintanya Allah yang begitu mengasihi kepada manusia. Saya sangat menyukai ayat ini. Ini ayat favorit buat jutaan orang Kristen. Bahkan sampai di luar kepala. Di luar kepala tidak bisa lupa. Saking hafal, tapi kita bisa nggak merenungkan salib di dalam hal ini. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan. Makanya Nikodemus itu tanya kepada Tuhan, dia tahu, dia panggil Rabi. Dia tahu ini orang-orang Tuhan Yesus ini akan melakukan mujizat. Dia itu sampai kepingin tahu, dia belajar. Dia ahli Taurat, tapi dia pingin tahu sampai Tuhan sampaikan ayat ini buat Nikodemus dan buat ibu-ibu dan saya. Amin ibu-ibu, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Di masa-masa Paskah ini, kita merenungkan di dalam hidup kita tentang salib yang sesungguhnya, yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara dan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, boleh membuat kami mengerti arti salib di dalam setiap kehidupan kami. Di situ ada Allah yang mengasihi, ada Allah yang berkorban, ada Allah yang berjanji. Dan kami tangkap itu ya dan amin. Kami boleh merasakan hidup kami sampai hari ini itu ada karena anugerah. Dan karena salib menebus dosa kami, membuat kami bisa mengerti begitu dalamnya kasih Allah akan hidup kami. Biarlah kami berespon benar Tuhan, dengan hidup taat dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih lagi melalui karya Roh Kudus menjamah hati kami, menerangi hati kami,
dengan setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Indah dari firman yang menguatkan kita semua ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Ya, saya akan memberikan pengumuman sambil persembahan katong yang dijalankan ya. Nah setelah itu kita akan tutup dulu dalam doa. Kemudian nanti Bu Lucy akan memberikan beberapa informasi tentang ibadah padang. Ya, yang pertama Ibu-Ibu, terima kasih untuk kehadiran Ibu-Ibu semua di persekutuan wanita tangguh pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga pelayanannya Ibu Indah, ya Mas El, Pak Didit, Bu Jenny, Bu Lastri, kesaksiannya luar biasa, Bu Eni, saya sendiri. Ya gitu ya. Ya kita harus semangat Ibu-Ibu ya. Jadi masing-masing kita belajar untuk berani melayani. Jadi seperti yang saya katakan, kalau ngelihat dulu, suaraku gak api, siapa bilang suaranya gak api, ternyata bisa pimpin pujian. Gitu ya Ibu. Yang penting itu tidak paus. Beliau juga gitu, kok bisa Bu? Ternyata bisa ya Bu ya. Bisa. Jadi semua kita ini kalau mau pasti bisa. Bu Christine dulu, Bu aku pedih kesaksian nanti aku gandeng Boy. Gak apa-apa gandeng. Tapi akhirnya waktu Bu Christine kesaksian gandeng saya enggak Bu. Enggak kan berani di sini ya. Jadi semua kita belajar. Ya itu ya Ibu-Ibu. Nah kita akan nanti tentang ya untuk bulan Mei kita akan langsung ibadah padang, tidak ada persekutuan ini ya supaya enggak dua kali. Jadi kita akan tutup dulu dalam doa, nanti Om Marut bisa berdoa. Kita naikkan satu pujian, yang terakhir menaikkan syukur pada Yesus. kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami dan boleh duduk memuji memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kasih lewat salib Tuhan, buat anugerah-Mu menjangkau kami, menyelamatkan kami. Terima kasih. Biarlah kami boleh menghargai pengorbanan di dalam kehidupan kami.
Sebagai wanita tangguh Bapak, seringkali kami tidak mampu. Tapi lewat pengorbanan kami boleh melihat kasih. Salibmu boleh membawa kekuatan di dalam kehidupan kami. Ada kuasa di dalam salibmu Tuhan, yang terus menopang kehidupan kami wanita-wanita tangguh. Terima kasih Bapak, berkati Bu Enda yang sedang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan urapan-urapan yang baru. Pakai Bu Enda Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan ibu-ibu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, bahkan yang dalam kekurangan kami tahu dan percaya Engkau sanggup memberkati kami, bahkan Engkau penyedia bagi setiap kami wanita tangguh Bapak. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang belum pernah timbul di dalam hati, yang belum pernah kami lihat, itu Tuhan sudah sediakan bagi kami, dan kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pada sore hari ini. Berkati Tuhan Pak Didit, berkati Mas El, berkati Tuhan Bu Wahyu, berkati Tuhan Bu Eni yang sudah melayani Engkau pada sore hari ini. Berkat-Mu khusus bagi mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kuatkan dan teguhkan seluruh wanita tangguh untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi setiap musim-musim kehidupan kami Bapak. Dalam setiap goncangan apapun, kami tetap kuat berdiri di dalam Tuhan, karena Engkau yang memampukan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peliharakan setiap wanita-wanita tangguh bersama dengan keluarga, anak-anak Tuhan. Engkau lindungi siang dan malam. Engkaulah suami bagi setiap kami Bapak, yang selalu melindungi, oh Tuhan, menjaga kami Bapak, bahkan menyediakan setiap apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Lindungi perjalanan kami, jauhkan dari mara bahaya dari orang-orang jahat. Lindungi kami Tuhan dari kuasa-kuasa jahat. Dan biarlah Tuhan sepanjang umur hidup kami ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih, biarlah Kau jagai kami dengan malaikat-Mu kemanapun kami pergi, dan ada perlindungan Bapa sempurna atas kehidupan kami. Proteksi kerajaan surga terus memproteksi seluruh kehidupan wanita tangguh ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapak. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, cintanya di dalam Yesus Kristus, persekutuan melalui Roh Kudus-Nya terus memimpin, menguatkan, membimbing kita, mengajari kita hari lepas hari, mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu. Kami atas nama seluruh wanita tangguh mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bu Beni yang Tuhan sudah tambahkan setahun usianya. Puji Tuhan. Iya. Ya, minta tolong Bu Silvi, Bu Jenny yang belakang, Bu Beni digandeng ke sini. Mama kita tercinta itu hari Selasa, Senin ya, tanggal 6 itu ulang tahun. Gak tahu usianya berapa, sebenarnya masih 17. Ya, kita nyanyikan Pak Didit, Mas El ya. Ya. Happy birthday to you. Ya, semua berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, uang imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam
ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian ibu-ibu yang luar biasa. Sangat-sangat tangguh. Saya pikir sudah tidak ada kegiatan lagi. Tuhan dari puji Tuhan, semuanya tetap setia, tetap kuat, terus maju di dalam Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Untuk malam hari ini kami bersama-sama berdoa bersyukur buat Tuhan yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun umurnya. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi Buni, Tuhan mengasihi hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan kasih setia, anugerah, kemurahan dan kasih setia yang tidak habis-habisnya Tuhan berikan di dalam kehidupan Buni secara pribadi. Kami tahu Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun hamba-Mu ada. Tuhan, kami juga bersyukur dan memberikan kesehatan yang baik buat Buni dan seluruh keluarga. Kami percaya ada di dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Tuhan bukan sekedar menambahkan usia, tapi Tuhan juga menambahkan kesetiaan yang berlimpah di dalam kehidupan daripada Buni, di dalam mengiring Tuhan. Kami tahu, seperti pujian, wanita yang diurapi, sampai akhir menutup mata, tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.